Legenda Dewa Bintang 2. 01. Alam Ilahi. Di kedalaman hutan yang berada di daratan ilahi, yang merupakan daratan tempat tinggal para dewa, sebuah gerbang dimensi yang berukuran cukup besar tiba-tiba saja terbuka, lalu dari dalam gerbang dimensi tersebut keluar sekelompok orang. Mereka tidak lain adalah Xiao Lang dan teman-temannya, anggota klan Dewa Cahaya dan prajurit Bulan Sabit, yang sebelumnya telah berangkat dari alam fana menuju ke daratan ilahi. Namun setelah melihat suasana hutan tempat mereka keluar, mereka malah nampak kebingungan. Apa gerbang teleportasi ini tidak salah tujuan? Tanya Dao Fang bingung. Tentu saja tidak, jawab Shen Long. Memangnya ada apa sampal kau bertanya seperti itu? Tanya Si Long. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya saja hutan ini tidak ada bedanya dengan hutan yang ada di benua bintang, jawab Dao Fang. Tentu saja tidak ada bedanya, karena alam ilahi memang tidak ada bedanya dengan alam fana, hanya ada beberapa hal yang membedakan kedua alam tersebut, misalnya seperti energi spiritual yang jauh lebih kental, ucap Shen Liu menjelaskan. Ternyata begitu, padahal aku sempat berpikir bahwa alam ilahi adalah alam yang benar-benar berbeda, ucap Dao Fang. Sudahlah, nanti saja bicaranya. Sekarang lebih baik kita mendirikan tempat peristirahatan dan untuk sementara waktu kita akan tinggal di hutan ini, ujar Xiao Lang. Baik penguasa, jawab mereka semua serempak. Si Long, Xiao Guang, Dao Fang dan Zhou Jin, tugas kalian adalah mengawasi daerah sekitar sini. Pastikan tidak ada ancaman apapun, jika ada yang mencurigakan segera laporkan padaku. Ucap Xiao Lang tegas. Baik Tuan, jawab mereka berempat serempak. Setelah itu, mereka berempat langsung melesat terbang meninggalkan tempat tersebut dan langsung melakukan pengawasan. Untuk mempersingkat waktu mereka berempat kemudian berpencar dan membentuk dua kelompok, Si Long bersama Dao Fang dan Xiao Guang bersama Zhou Jin. 2. Para prajurit Bulan Sabit dan anggota klan Dewa Cahaya juga langsung membagi tugas. Anggota klan Dewa Cahaya akan membangun tempat untuk beristirahat sementara, sedangkan pasukan Bulan Sabit akan langsung membangun tempat untuk mereka tinggal selama di hutan tersebut. Sementara para anggota klan Dewa Cahaya dan pasukan Bulan Sabit sedang sibuk melakukan tugas masing-masing, Xiao Lang dan yang lainnya nampak sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu. Ayah, karena kita sudah berada di alam ilahi, sekarang aku ingin tahu bagaimana cara mendapatkan sinar baptisan, agar kekuatan pasukan kita bisa meningkat, ucap Xiao Lang memulai pembicaraan. Ayah mengerti dengan keinginanmu, tapi untuk sekarang sebaiknya kita fokus membangun tempat tinggal untuk kita semua. Mengenai sinar baptisan akan menjadi urusan ayah, jawab Shen Liu. Shen Liu, kenapa kau malah berkata demikian? Justru sebaiknya kita langsung meningkatkan kekuatan pasukan Bulan Sabit, karena akan gawat kalau seandainya ada musuh yang datang menyerang, ucap Shen Guangmo. Yang ayah katakan memang benar, karena semakin cepat akan semakin baik, ujar Shen Guangming membenarkan. Shen Liu menghela nafas panjang, setelah itu dia langsung menjelaskan semuanya tentang sinar baptisan. Shen Liu menjelaskan bahwa sebenarnya sinar baptisan hanya penyebutannya saja, karena sebenarnya sinar baptisan sama halnya dengan hukuman langit saat akan naik ke ranah kultivasi yang lebih tinggi. Hanya saja prosesnya benar-benar jauh berbeda jika dibandingkan dengan hukuman langit atau surga. Hukuman langit atau surga biasanya berbentuk petir yang akan menempa jiwa dan raga, sementara sinar baptisan adalah sinar yang mengandung energi yang sangat besar. Selain itu, orang-orang yang akan mendapat sinar baptisan akan diuji ketulusan hati dan keyakinan tekadnya,
jika dia gagal maka dia akan dibuang kembali ke alam fana dan jika berhasil maka akan mendapatkan kekuatan layaknya seorang dewa. Menguji ketulusan hati dan keyakinan tekad. Apa maksudnya itu ayah? Tanya Xiao Lang. Ayah tidak bisa menjelaskannya secara rinci, karena ujian yang akan dihadapi semua orang pastinya berbeda-beda, tergantung kekuatan tekad dan ketulusan hati masing-masing, tapi intinya ujian tersebut akan sangat berat, jawab Shen Liu. Baiklah, setidaknya sekarang kita sudah mengerti apa maksud dari sinar baptisan itu sendiri. Kalau begitu sebaiknya kita mulai membantu yang lainnya, ucap Xiao Lang. Lier, kau di sini saja dan jangan melakukan apapun. Liner, temani ibumu, ucap Xiao Lang pada Luo Li dan Xiao Lian. Baik ayah, jawab Xiao Lian semangat. Setelah setengah jam berlalu, tempat sementara untuk mereka beristirahat akhirnya telah selesai dibangun, sedangkan para prajurit bulan sabit nampak masih sibuk melakukan tugas mereka. Meskipun pekerjaan dan tugas mereka telah selesai, namun anggota klan Dewa Cahaya tidak ingin diam saja dan langsung membantu pekerjaan pasukan bulan sabit. Xiao Lang yang sejak tadi mengawasi mereka semua nampak sangat senang, karena kedua pasukan tersebut bisa saling bekerja sama dan saling membantu. Tentunya hal tersebut akan sangat menguntungkan, karena dengan begitu pasukannya akan menjadi semakin kuat. Aku senang mereka bisa bekerja sama seperti ini, dengan begitu aku hanya perlu memberikan satu perintah untuk mereka semua, gumam Xiao Lang. Saat Xiao Lang sedang mengawasi mereka semua, Xiao Guang dan ketiga bawahan Xiao Lang lainnya tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Setelah itu, mereka berempat langsung memberikan laporan tentang misi pengawasan yang baru saja mereka jalankan. Tuan, daerah yang aku telusuri bersama Dao Fang sangat aman, karena aku tidak merasakan keberadaan apapun di sekitaran kita dalam jarak puluhan kilometer, ucap Silong memberikan laporan. Daerah yang aku telusuri bersama Zhou Jin juga sangat aman Tuan, kami berdua juga tidak merasakan keberadaan apapun dalam jarak puluhan kilometer, hanya ada sebuah gua yang cukup mencurigakan, ucap Xiao Guang. Sebuah gua. Apa kau sudah memeriksanya? Tanya Xiao Lang. Tentu saja Tuan, aku juga tidak merasakan keberadaan apapun di dalam gua tersebut, hanya ada energi yang terasa sangat aneh di dalamnya, jawab Xiao Guang. Baiklah, untuk sementara waktu kita biarkan saja gua itu, yang terpenting adalah tidak ada selapapun di sekitar kita, karena akan gawat kalau ada yang mengetahui keberadaan kita, ucap Xiao Lang. Apa maksud Tuan? Tanya Zhou Jin. Xiao Lang kemudian menjelaskan bahwa keberadaan mereka sekarang sangat tidak aman, apalagi kalau keberadaan mereka sampai diketahui oleh para dewa, karena pastinya mereka akan langsung diserang. Dengan kekuatan mereka yang sekarang, tentu saja mereka bukanlah tandingan para dewa, terlebih lagi kalau yang datang menyerang adalah anggota klan dewa yang memusuhi klan Dewa Cahaya. Meskipun mereka bisa melawan serangan musuh, tapi tentunya akan banyak korban yang berjatuhan, terutama pada pihak mereka. Karena aku sudah menjelaskan semuanya, aku ingin kalian berempat tetap melakukan pengawasan di sekitar tempat ini. Ingatlah untuk segera melapor jika ada sesuatu yang mencurigakan, ucap Xiao Lang. Baik Tuan. Jawab mereka berempat serempak, setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekilas info. Berhubung petualangan Xiao Lang sekarang dimulai dari alam dewa, maka tingkatan kekuatannya telah rubah. Tingkatan kekuatan 1. Dewa. Dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu tingkat prajurit, tingkat jenderal, tingkat raja, tingkat kaisar. 2. Dewa bumi, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat akhir, tingkat puncak. 3. Dewa langit, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat akhir,
tingkat puncak. 4. Dewa surga, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat akhir, tingkat puncak. 5. Immortal God, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat akhir, tingkat puncak. 6. Semesta tingkatan tertinggi. 02. Ujian yang berat. Beberapa bulan telah berlalu sejak kedatangan Xiao Lang dan rombongannya ke alam ilahi. Selama beberapa bulan ini, mereka semua hanya fokus membangun tempat tinggal sementara untuk mereka semua. Dan sekarang, sudah berdiri beberapa bangunan yang sederhana yang hanya terbuat dari kayu. Hutan belantara yang sebelumnya sangat luas dan sama sekali tidak ada kehidupan selain hewan, sekarang sudah ada sebuah desa kecil yang berdiri tepat di tengah-tengah hutan tersebut. Desa kecil yang semua bangunannya terlihat sangat sederhana, bahkan para bandit pun enggan untuk datang ke desa kecil tersebut. Akan tetapi, di desa yang sangat sederhana dan sangat kecil tersebut, tersimpan kekuatan yang sangat besar, yang tentunya akan bisa mengejutkan siapa saja yang berani mengusik mereka. Kekuatan yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, kekuatan yang hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Xiao Lang Sang Dewa Bintang. Saat ini, semua orang sedang berkumpul di halaman kediaman Xiao Lang, yang nampak sedikit lebih besar dari kediaman lainnya. Xiao Lang sengaja mengumpulkan mereka semua, karena sekarang adalah saat di mana mereka harus meningkatkan kekuatan mereka semua. Kalian semua tentunya sudah mengetahui tujuan kita datang ke alam ilahi, jadi aku tidak perlu menjelaskannya lagi kepada kalian semua. Dan sekarang, adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Xiao Lang. Anggota klan Dewa Cahaya akan melakukan kultivasi di kediaman mereka masing-masing, sementara para pasukan bulan sabit akan melakukan kultivasi di halaman ini, karena kalian semua harus mendapatkan sinar baptisan terlebih dahulu. Lanjutnya, setelah itu, Shen Liu langsung menjelang sedikit tentang sinar baptisan. Dia juga menjelaskan tentang ujian yang akan mereka lewati, serta resiko apa yang akan mereka dapatkan, jika mereka gagal melewati ujian tersebut. Semua prajurit nampak mendengarkan dengan sangat serius, karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin gagal, apalagi kalau sampai mereka dibuang kembali ke alam fana, tentunya mereka tidak akan memiliki muka lagi terhadap keluarganya, yang sangat berharap mereka bisa mendapatkan kekuatan layaknya dewa. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Shen Liu, mereka semua langsung melakukan kultivasi secara bersamaan di tempat tersebut. Mereka juga tidak perlu menggunakan sumber daya lagi, karena energi yang ada di alam ilahi sangat berlimpah, bahkan terasa sangat besar bila dibandingkan dengan energi yang ada di benua bintang. Swoosh! Energi yang sangat besar berputar di sekitaran mereka yang sedang berkultivasi. Lalu energi yang sangat besar tersebut mulai masuk ke tubuh mereka semua secara perlahan-lahan. Sensasi hangat dan sangat nyaman bisa mereka rasakan saat energi tersebut masuk ke tubuh mereka. Semoga saja tidak ada yang gagal, ucap Shen Liu. Kau benar, aku juga sangat berharap mereka semua bisa berhasil, agar kekuatan tempur dan jumlah pasukan kita tidak berkurang, ujar Shen Guangming. Sebaiknya kita meninggalkan tempat ini agar tidak mengganggu konsentrasi mereka, ucap Shen Guangmo. Yang ayah katakan memang benar, aku juga harus segera meningkatkan kekuatanku, karena aku tidak ingin dilampaui oleh keponakanku, ujar Shen Guangming. Setelah itu, mereka bertiga langsung beranjak dari tempat tersebut dan kembali ke kediaman mereka masing-masing. Mereka juga langsung berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Malam harinya, desa kecil yang sederhana tersebut terlihat sangat terang karena disinai oleh cahaya rembulan, atau lebih tepatnya cahaya tersebut menyinari mereka yang sedang berkultivasi di halaman kediaman Xiao Lang. Bintang-bintang yang menghiasi langit malam juga nampak bersinar dengan terang,
seolah-olah sedang ikut menyinari mereka semua. Bersamaan dengan itu, energi yang ada di sekitar mereka semua semakin bertambah besar dan selalu bertambah setiap waktunya. Di alam bawah sadar Xiaolang, dia terlihat sedang mengambang di tengah-tengah lautan bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang tersebut nampak mengeluarkan cahaya dan menyinari tubuh Xiaolang. Xiaolang yang semula terpejam, tiba-tiba saja membuka kedua matanya. Saat sensasi hangat yang masuk ke dalam tubuhnya berubah menjadi sangat panas, Xiaolang nampak tersentak kaget saat melihat tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang sangat terang. Xiaolang, apa tujuanmu datang ke alam ilahi? Suara yang sangat berat terdengar menggema di telinga Xiaolang. Suara tersebut bahkan sampai membuat tubuh Xiaolang gemetaran. Siapa kau? Tanya Xiaolang. Itu bukan jawaban yang aku inginkan, jawab suara misterius tersebut. Cahaya yang menyelimuti tubuh Xiaolang nampak semakin terang, namun cahaya yang sangat terang tersebut juga membuat tubuh Xiaolang terasa semakin panas, bahkan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan dibakar oleh api. Arhah! Xiaolang berteriak keras, karena rasa panas dan sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Apa tujuanmu datang ke alam ilahi? Tanya suara itu lagi. Aku ingin membalaskan dendam keluargaku, aku juga ingin menghancurkan para dewa yang sebenarnya adalah iblis, jawab Xiaolang sambil berusaha menahan sakit di tubuhnya. Itu bukan jawaban yang aku inginkan, ucap suara misterius tersebut. Cahaya yang menyelimuti tubuh Xiaolang bersinar semakin terang. Begitu juga dengan rasa panas dan sakit di tubuhnya yang semakin bertambah besar, tubuhnya bahkan terasa seperti ingin meleleh karena cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya tersebut. Arhah! Xiaolang kembali berteriak dengan keras karena sakit di tubuhnya. Meskipun sudah pernah merasakan sakit, bahkan berkali-kali merasakan sakit saat melewati ujian ataupun melakukan penempaan tubuh, namun rasa sakit yang dia rasakan sekarang benar-benar berbeda, dan terasa jutaan kali lebih menyakitkan dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Suara misterius tersebut kembali memberikan pertanyaan yang sama kepada Xiaolang, sementara Xiaolang masih berusaha untuk menjawab dengan nafas yang terengah-engah. Proses tersebut berlangsung selama 5 kali dan selama itu pula, rasa sakit di tubuh Xiaolang semakin bertambah. Apa tujuanmu datang ke alam ilahi? Tanya suara itu untuk yang kesekian kalinya. Apa yang harus aku jawab sekarang? Semua jawaban yang aku berikan tidak ada yang benar, sebenarnya jawaban seperti apa yang dia inginkan. Batin Xiaolang. Xiaolang kemudian diam dan memejamkan matanya, dia kembali merenungkan setiap perkataan Shen Liu sebelumnya, yang menjelaskan tentang ujian tersebut, namun Xiaolang tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Saat dirinya diselimuti oleh rasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Xiaolang tiba-tiba saja teringat dengan masa lalunya, yang mana saat itu dia hanyalah seorang anak yang tidak bisa berkultivasi, namun memiliki tujuan yang sangat mulia. Setelah itu, Xiaolang kembali teringat dengan kehancuran Sekte Naga Halilintar, hatinya benar-benar terasa sakit dan sedih saat mengingat kejadian tersebut, namun beberapa saat kemudian, Xiaolang teringat dengan Luoli serta calon anak mereka yang sedang dikandung oleh Luoli. Aku tidak memiliki tujuan apapun, aku hanya memiliki mimpi untuk menciptakan kedamaian pada alam semesta ini, agar tidak ada lagi yang mati sia-sia, agar tidak ada lagi peperangan, agar tidak ada lagi yang merasakan sakitnya kehilangan, agar generasi yang akan datang bisa merasakan kedamaian, ucap Xiaolang pelan. Aku tahu ini terdengar sangat tidak mungkin dan terdengar sangat naif, tapi apapun akan aku lakukan, meskipun harus mempertaruhkan nyawaku sendiri, bahkan jika harus bertarung dengan seluruh kekuatan yang ada di alam semesta ini, demi untuk mimpiku itu, pasti akan aku lakukan, lanjutnya.
03. Roh alam. Setelah itu, cahaya terang yang menyelimuti tubuh Xiaolang sebelumnya langsung meredup. Rasa sakit di tubuhnya juga telah digantikan dengan rasa hangat yang sangat nyaman. Tidak hanya itu saja, bahkan Xiaolang juga bisa merasakan kekuatan di tubuhnya semakin bertambah besar. "Siapa kau sebenarnya?" tanya suara misterius tersebut. Xiaolang kemudian terdiam untuk sejenak, sambil memikirkan jawaban yang akan ia berikan untuk pertanyaan tersebut. Tentunya setelah mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan, Xiaolang tidak bisa sembarangan menjawab, kalau tidak dia akan disiksa lagi. Jika mengingat dari pertanyaan sebelumnya, aku bisa mengerti satu hal, sebenarnya yang dia inginkan adalah jawaban yang tulus dan bukan asal menjawab saja, tapi bagaimana kalau jawabanku tetap salah? Gumam Xiaolang dalam hatinya. Sudahlah, salah atau tidaknya bukan aku yang menentukan, yang penting aku sudah berusaha keras, lanjutnya. Setelah beberapa saat kemudian, Xiaolang langsung menjawab pertanyaan tentang siapa dirinya, dengan memberikan jawaban yang memang dari hatinya, atau jawaban yang mewakili perasaannya sendiri. Suasana tiba-tiba saja hening untuk beberapa saat setelah Xiaolang memberikan jawaban, bahkan Xiaolang sempat berpikir bahwa jawabannya akan salah, karena cahaya yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba kembali bersinar terang. Akan tetapi, cahaya yang bersinar terang tersebut tidak menimbulkan rasa sakit sedikitpun pada dirinya. Justru cahaya yang bersinar tersebut malah memberikan kehangatan dan kenyamanan pada dirinya, serta membuat kekuatannya terus bertambah. Setelah itu, suara misterius yang entah berasal dari mana tersebut kembali mengajukan pertanyaan pada Xiaolang. Beruntung Xiaolang berhasil menjawab semua pertanyaan tersebut dengan lancar, yang membuatnya tidak perlu merasakan siksaan lagi. Seiring berjalannya waktu, Xiaolang terus merasakan kekuatan di dalam dirinya semakin bertambah besar, sampai akhirnya suara misterius tersebut benar-benar menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya suara misterius tersebut, cahaya terang yang menyelimuti tubuh Xiaolang juga ikut menghilang. Akhirnya selesai juga, tapi sepertinya ini terlalu mudah, atau jangan-jangan masih ada yang lainnya, gumam Xiaolang. Saat Xiaolang sedang memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, jutaan cahaya kecil seperti bintang yang menghiasi tempat tersebut tiba-tiba saja bergerak. Semakin lama gerakan cahaya tersebut semakin bertambah cepat, kemudian bergerak mendekati Xiaolang. Apalagi sekarang? Gumam Xiaolang, kemudian meningkatkan kewaspadaannya. Setelah berjarak sekitar 100 meter dari Xiaolang, cahaya-cahaya kecil tersebut tiba-tiba saja melesat dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian melesat masuk ke tubuh Xiaolang. Rasa sakit yang luar biasa kembali merasuki tubuh Xiaolang saat cahaya tersebut masuk ke dalam dirinya. Ark! Xiaolang berteriak dengan keras saat merasakan sakit yang sangat luar biasa di tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya semakin bertambah besar, seiring bertambahnya jumlah cahaya kecil yang masuk ke dalam dirinya. Rasa sakit tersebut benar-benar sangat menyiksa Xiaolang, bahkan rasa sakit tersebut sampai membuat tubuhnya seperti ingin meledak. Waktu terus berjalan dan berlalu dengan begitu cepat. Sepanjang waktu berlalu, jeritakan kesakitan yang menyayat hati juga terus terdengar dari mulut Xiaolang. Rasa sakit tersebut benar-benar menyiksa dirinya, namun Xiaolang tetap berusaha untuk bertahan dan tidak mau menyerah dengan rasa sakit tersebut. Swoosh! Ledakan gelombang energi yang sangat besar terjadi pada tubuh Xiaolang, saat semua cahaya kecil yang menyerupai bintang masuk ke dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiaolang juga nampak mengeluarkan cahaya keemasan yang sangat terang. Rasa sakit pada tubuhnya juga perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan dengan rasa hangat yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tingkatan kultivasi Xiaolang yang sebelumnya tertahan, langsung melesat naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi,
yaitu ranah dewa tingkat raja. Rasanya sangat nyaman, bahkan aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar sedang mengalir dalam diriku, gumam Xiaolang. Tidak lama kemudian, di hadapan Xiaolang tiba-tiba saja muncul cahaya yang sangat menyilaukan, yang semakin lama semakin mendekati tubuh Xiaolang, kemudian benar-benar menyelimuti tubuh Xiaolang sepenuhnya. Setelah cahaya tersebut menghilang, Xiaolang tiba-tiba saja muncul di sebuah tempat yang sangat indah. Seluruh tempat tersebut diselimuti oleh awan putih, tapi anehnya, di awan tersebut malah tumbuh berbagai macam tanaman, mulai dari bunga, pohon persik dan masih banyak lagi. Karena penasaran, Xiaolang kemudian menelusuri tempat aneh tersebut, hingga akhirnya lah sampai di tepi sebuah kolam yang cukup luas. Di dalam kolam itu sendiri terdapat berbagai macam ikan kecil, tapi anehnya ikan-ikan kecil tersebut memiliki energi yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan kalau ikan-ikan tersebut lebih kuat dibandingkan dengan beast spirit yang ada di dunia manusia. Lalu di tengah-tengah kolam tersebut, terdapat sebuah gazebo yang cukup besar yang terbuat dari bambu. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menemuimu secara langsung, ucap seorang pria tua yang sedang duduk di gazebo di tengah-tengah kolam, sambil menikmati secangkir teh yang berbau sangat harum. Siapa kau? Tanya Xiaolang penasaran. Siapa aku tidaklah penting, tapi yang jelas ini adalah pertemuan kedua kita dan pertemuan pertama kita secara langsung, jawab pria tua tersebut. Maksudmu? Tanya Xiaolang semakin bingung. Kemarilah, aku akan menceritakan semuanya padamu, jawab pria tua tersebut. Tanpa menanyakan apapun lagi, Xiaolang kemudian melompat ke tengah-tengah kolam untuk menghampiri pria tua tersebut. Setelah mendarat di gazebo yang berada di tengah-tengah kolam, Xiaolang langsung duduk di hadapan pria tersebut. Minumlah. Ini adalah teh mutiara naga yang memiliki banyak manfaat, ucap pria tua tersebut, sambil memberikan secangkir teh kepada Xiaolang. Xiaolang kemudian meraih cangkir kecil yang diberikan oleh pria tua tersebut, setelah itu langsung meminumnya. Baru saja tegukan pertama masuk ke dalam tubuhnya, Xiaolang langsung merasakan sesuatu yang sangat besar sedang masuk ke dalam tubuhnya, yang membuat energinya bergejolak dan meningkat secara bertahap. Luar biasa, padahal aku baru meminumnya sedikit tapi khasiatnya benar-benar sangat hebat, ucap Xiaolang. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar nama teh ini sebelumnya? Tanya Xiaolang. Tentu saja, karena teh ini hanya ada di tempatku, bahkan kau tidak akan menemukannya di alam ilahi sekalipun, jawab pria tua tersebut. Pantas saja namanya terdengar sangat asing, ucap Xiaolang. Baiklah, sesuai perkataanku tadi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sebenarnya aku sudah mengawasimu sejak lama, jika aku tidak salah ingat, aku mulai tertarik denganmu tepat di saat kau bertarung dengan sisi gelap dalam dirimu. Saat itu aku berpikir bahwa kau akan kalah, tapi siapa sangka, kau malah menang dan bisa mengatasi kegelapan dalam dirimu, ucap pria tua tersebut memulai ceritanya. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanya Xiaolang bingung. Meskipun aku tidak menyaksikan pertarunganmu secara langsung, tapi aku tetap bisa mengetahui apa yang terjadi dengan sangat mudah, jawab pria tua tersebut. Jadi sebenarnya kau ini siapa? Tanya Xiaolang. Hahaha. Aku memiliki banyak nama, ada yang menyebutku sebagai roh alam dan ada juga yang menyebutku sebagai roh dunia, tapi apapun itu, yang jelas aku bertugas untuk mengawasi seluruh alam, baik itu alam dewa, alam manusia hewan, ataupun alam iblis, jawab pria tua tersebut. Pantas saja aku merasakan energi yang sangat luar biasa darinya, batin Xiaolang. 04. Siran. Setelah mengetahui sosok pria di hadapannya adalah sosok yang sangat luar biasa,
bahkan bisa dikatakan sebagai dewa yang sesungguhnya. Xiao Lang langsung mengubah sikapnya dan berbicara dengan hormat kepada pria tersebut. Tuan Roh Alam, maaf jika sebelumnya aku bersikap lancang dan tidak sopan pada Anda, ucap Xiao Lang tulus. Hahaha, kedengarannya sangat ens, cukup panggil aku Ziran saja, ujar pria tersebut. Baik Tuan Ziran, ucap Xiao Lang. Xiao Lang, aku sengaja mengundangmu datang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padamu. Pertama, kau tentunya sudah mengetahui takdirmu, tapi kau juga harus mengetahui bahwa jalan yang akan kau tempuh tidaklah mudah, lalu berhasil atau tidaknya kau mencapai takdirmu itu, semua bergantung padamu sendiri. Kedua, meskipun kau sudah mengetahui takdirmu, janganlah pernah bersikap sombong dan angkuh, tetaplah bersikap rendah hati dan penyayang, karena semua yang kau miliki sekarang bisa direnggut dengan mudah darimu. Bahkan takdirmu sendiri bisa berubah dengan sangat mudah. Lalu yang terakhir, terimalah ini sebagai hadiah dariku, ucap Ziran mengakhiri ucapannya, sambil memberikan sebuah mutiara kecil kepada Xiao Lang. Xiao Lang kemudian menerima mutiara kecil tersebut dengan senang hati, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Ziran. Tapi mutiara apa ini?" "Itu hanyalah mutiara biasa, tapi bisa menstabilkan kekuatan bintang yang kau miliki," jawab Ziran. Xiao Lang mengerutkan alisnya, ia sedikit tertegun mendengar perkataan Ziran. Menstabilkan kekuatan bintang. Apa maksud Tuan? Tanya Xiao Lang. Kekuatan bintang dalam dirimu memang telah bangkit sepenuhnya, tapi kekuatan itu masih belum stabil, jadi aku memberikan mutiara itu padamu, agar kau bisa menstabilkan kekuatan tersebut, jawab Ziran. Terima kasih Tuan Ziran, ucap Xiao Lang sambil menundukkan kepalanya. Sekarang telan mutiara itu, setelah itu kau bisa kembali, ucap Ziran. Baik, jawab Xiao Lang, kemudian menelan mutiara kecil di tangannya. Setelah Xiao Lang menelan mutiara tersebut, terjadi luapan energi spiritual yang sangat besar di dalam tubuhnya. Xiao Lang kemudian bergegas mengambil sikap meditasi dan langsung menutup matanya. Saat mata Xiao Lang tertutup sepenuhnya, Ziran kemudian mendekati Xiao Lang, lalu menyentuh perut Xiao Lang, atau lebih tepatnya, Ziran menyentuh tepat di mana letak dantian Xiao Lang berada. Karena sentuhan tangan Ziran tersebut, luapan energi spiritual yang terjadi di dalam tubuh Xiao Lang tiba-tiba saja menjadi sangat tenang, perlahan-lahan energi spiritualnya mulai mengalir seperti biasanya. Tidak lama kemudian, tubuh Xiao Lang diselimuti oleh cahaya yang sangat terang, yang perlahan-lahan mulai membuat tubuh Xiao Lang menghilang dari tempat tersebut, dan akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Xiao Lang, berusahalah, ucap Ziran, kemudian tersenyum lembut. Sementara itu, di halaman kediaman Xiao Lang yang berada di tengah hutan di daratan ilahi, setelah beberapa waktu berlalu, para prajurit yang sebelumnya berkultivasi akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Raut wajah mereka semua nampak sangat senang, karena mereka telah berhasil menembus ke ranah dewa. Semua orang nampak sangat senang, terlebih lagi setelah mengetahui tidak ada satupun dari mereka yang gagal, yang artinya mereka akan tetap bersama dan menjelajahi alam ilahi bersama dengan Xiao Lang. Akan tetapi, tawa senang mereka semua tiba-tiba saja terhenti, suasana langsung menjadi hening dan raut wajah semua orang nampak sangat khawatir. Mereka semua memang telah berhasil melewati ujian kenaikan, tapi tidak dengan Xiao Lang, karena dia masih berada di tempatnya dengan kedua mata tertutup. Ada apa dengan Tuan? Kenapa dia masih belum menyelesaikan kultivasinya? Apa jangan-jangan ujiannya jauh lebih berat? Tanya Dao Fang. Berat atau tidaknya, tidak ada yang tahu kecuali Tuan sendiri, tapi semoga saja Tuan tidak gagal, jawab Silong. Suamiku,
Kau harus berhasil melewati ujian ini, gumam Luo Dua. Ayah, ucap Xiao Lian lirih. Mereka semua benar-benar khawatir memikirkan Xiao Lang yang masih belum membuka matanya. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka semua berdoa dan berharap agar Xiao Lang mampu melewati ujiannya, yang sudah pasti jauh lebih berat dari mereka semua. Wush! Saat mereka semua sedang dilanda oleh kekhawatiran, dari tubuh Xiao Lang tiba-tiba saja keluar cahaya berwarna emas yang sangat terang. Cahaya tersebut melesat ke langit dan membuat langit malam yang gelap menjadi cukup terang. Mereka semua tersentak kaget saat melihat cahaya yang sangat terang tersebut. Tidak hanya itu saja, cahaya tersebut benar-benar nampak sangat indah dan memancarkan aura yang sangat agung. Lalu secara bersamaan, mereka semua yang ada di sana langsung berlutut di hadapan Xiao Lang. Hormat kami penguasa muda, ucap mereka semua serempak. Tidak lama kemudian, Xiao Lang membuka matanya secara perlahan. Namun cahaya emas yang keluar dari tubuhnya masih belum hilang. Setelah itu, Xiao Lang melesat terbang ke langit dan kemudian membentangkan kedua tangannya. Di saat yang bersamaan, cahaya emas yang keluar dari tubuh Xiao Lang semakin bertambah besar dan semakin terang. Bahkan cahaya emas tersebut sampai menerangi hampir seluruh hutan untuk beberapa saat, kemudian menghilang sepenuhnya. Akhirnya aku bisa menembus ranah yang lebih tinggi lagi. Dengan begini, aku bisa membalaskan dendam ibuku, gumam Xiao Lang, kemudian turun ke tanah secara perlahan-lahan. Kekuatan Xiao Lang yang sekarang benar-benar telah meningkat dengan drastis. Begitu juga dengan tingkat kultivasinya yang telah menerobos sampai ke ranah Dewa Bumi tingkat awal. Sementara untuk para prajurit bulan sabit, kekuatan mereka juga telah meningkat pesat, dengan kultivasinya yang telah menembus ke ranah dewa tingkat prajurit. Sementara untuk Tang Zong, Luo Yang, Xiao Erlong dan Zhou Tian, tingkat kultivasi mereka telah menembus ranah dewa tingkat jenderal. Lalu untuk Luo Li, Dao Fang dan Zhou Jin, tingkatan kultivasi mereka juga telah meningkat dan mencapai ranah dewa tingkat raja. Sementara untuk Xiao Lian, kultivasinya juga setara dengan para pasukan bulan sabit, yaitu ranah dewa tingkat prajurit. Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang gagal? Tanya Xiao Lang. Semuanya berjalan dengan sangat baik Tuan, tidak ada satupun pasukan kita yang gagal, jawab Xiao Guang. Baguslah, itu artinya kekuatan pasukan kita tidak berkurang sedikit pun, ucap Xiao Lang. Xiao Guang, Silong, sudah saatnya mengambil jiwa kalian lagi dari tangan Sendian. Lanjutnya, baik Tuan, jawab mereka berdua serempak. Karena kekuatan jiwa mereka telah direnggut oleh Sendian, kekuatan Xiao Guang dan Silong juga menurun dengan drastis. Bahkan Silong tidak bisa lagi berubah ke wujud naga Azure, akibatnya dia juga tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Sendian, 5 penguasa, dendam yang selama ini aku pendam, sudah saatnya untuk dibalas. Ujar Xiao Lang tegas. 05. Menuju kota dewa. Beberapa hari telah berlalu, pemukiman sederhana yang berada di tengah-tengah hutan di alam ilahi, nampak ramai seperti biasanya, karena para prajurit yang sedang sibuk melakukan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang berlatih tanding, ada juga yang melakukan kegiatan seperti penduduk biasa. Semuanya nampak sangat tenang tanpa gangguan sedikit pun. Bahkan suasana tenang tersebut sampai membuat mereka semua merasa sangat nyaman dan merasa enggan untuk meninggalkan hutan tersebut, karena memang suasana tenang dan aman seperti sekaranglah yang mereka inginkan. Sudah sangat lama aku tidak merasa setenang ini, ucap Xiao Lang, sambil memandangi para prajurit melakukan kegiatan mereka. Yang kau katakan memang benar Langer, karena itu, kita harus berjuang lebih keras lagi untuk mempertahankan ketenangan ini, kata Shen Liu.
Ayah, aku ingin mendengar lebih banyak informasi mengenai alam ilahi, termasuk dengan orang-orang yang tinggal di sini, ucap Xiao Lang. Ayah tidak bisa memberikan banyak informasi. Kalau kau mau mengetahui semuanya, sebaiknya kau datang ke kota dewa, jawab Shen Liu. Kota dewa? Kota seperti apa itu, ayah? Tanya Xiao Lang penasaran. Kota dewa adalah salah satu kota terbesar di alam ilahi. Selain itu, di kota dewa juga merupakan tempat berkumpulnya para pemimpin klan dewa. Bisa dikatakan kalau kota dewa merupakan pusat dari seluruh kota di alam ilahi ini, jawab Shen Liu. Sepertinya menarik, kalau begitu aku akan mengunjungi kota tersebut, ucap Xiao Lang. Kalau kau mau ke sana, sebaiknya jangan mencari masalah dan jangan sampai identitasmu terungkap, ujar Shen Liu. Baik ayah, jawab Xiao Lang. Setelah cukup lama mengobrol, Xiao Lang kemudian berpamitan kepada ayahnya untuk pergi menghampiri Luo Li dan Xiao Lian, yang sedang berada di bawah pohon dekat dengan tempat prajurit melakukan latih tanding. Xiao Lang juga tidak mengerti kenapa, tapi sejak 2 hari yang lalu, Luo Li selalu mengajak Xiao Lian untuk menyaksikan para prajurit melakukan latih tanding. Luo Li nampak sangat bersemangat ketika menyaksikan mereka berlatih tanding, bahkan tidak jarang Luo Li bersorak gembira seperti sedang menyaksikan turnamen. Bagaimana latihannya? Tanya Xiao Lang, kemudian duduk di sebelah Xiao Lian. Latihannya sangat seru, mereka semua benar-benar sangat hebat. Jawab Luo Li dengan semangat. Benarkah? Tanya Xiao Lang. Luo Li tidak menjawab pertanyaan Xiao Lang, dia hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, raut wajahnya benar-benar menunjukkan kebahagiaan, padahal yang dia saksikan hanyalah latihan biasa antara para prajurit, tapi Luo Li benar-benar menyaksikan mereka dengan sangat serius. Xiao Lang membalas senyuman istrinya dengan tersenyum juga, walaupun dia tidak mengerti kenapa sikap istrinya seperti itu, tapi dia benar-benar sangat senang, karena istrinya bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana seperti itu. Suamiku, di mana Xiao Guang? Tanya Luo Li. Dia sedang melakukan sesuatu bersama Silong, jawab Xiao Lang. Panggil dia kemari. Aku ingin dia mencarikan sesuatu untukku, ucap Luo Li. Mencari apa? Biarkan aku saja yang mencarinya, ujar Xiao Lang. Tidak. Aku ingin Xiao Guang, ucap Luo Li tegas. Baiklah, ujar Xiao Lang, kemudian memanggil Xiao Guang. Beberapa saat kemudian, Xiao Guang muncul di hadapan mereka bertiga dan langsung berlutut untuk memberikan rasa hormatnya. Ada apa tuan? Tanya Xiao Guang. Xiao Guang, bisakah kau mencarikan buah untukku di hutan? Tanya Luo LL. Tentu saja yang mulia, aku akan mencarinya untuk yang mulia, tapi yang mulia ingin buah apa? Tanya Xiao Guang. Buah apa saja? Aku benar-benar ingin makan buah sekarang, jawab Luo Li. Xiao Lang nampak mengerutkan alisnya saat mendengar permintaan Luo Li. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa istrinya akan meminta Xiao Guang mencarikan buah untuknya, padahal Xiao Lang sendiri bisa melakukan hal tersebut. Lier, kenapa harus Xiao Guang? Bukankah aku sendiri bisa mencarinya untukmu? Tanya Xiao Lang. Sudah aku katakan, kalau aku hanya ingin Xiao Guang. Bentak Luo LL. Baiklah yang mulia, kalau begitu aku akan pergi sekarang, ucap Xiao Guang, kemudian menghilang dari tempat tersebut. Karena bingung dengan sikap istrinya tersebut, Xiao Lang kemudian berpamitan kepada Luo Li, karena Xiao Lang ingin datang ke kota dewa, untuk mencari lebih banyak informasi mengenai alam ilahi. Akan tetapi, Luo Li malah tidak menghiraukannya dan hanya menganggukkan kepalanya saja. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang, ucap Xiao Lang, kemudian pergi meninggalkan Luo Li dan Xiao Lian.
Setelah itu, Xiao Lang langsung melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah utara, tempat di mana kota berada. Saat sedang melesat terbang dengan kecepatan tinggi, Xiao Lang tiba-tiba teringat dengan perkataan Shen Liu sebelumnya. Benar juga, aku harus menyamarkan identitasku, gumam Xiao Lang, kemudian mengubah tampilan wajahnya dengan jurus penyamaran. Setelah terbang selama hampir 20 menit, Xiao Lang akhirnya bisa melihat kota dewa dari kejauhan. Kota tersebut nampak sangat besar dan sangat megah, bahkan Xiao Lang belum menginjakkan kakinya di kota tersebut, tapi kemegahan kota dewa sudah bisa ia lihat dari kejauhan. Saat jaraknya dengan gerbang kota dewa sudah agak dekat, Xiao Lang kemudian turun ke bawah, lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Awalnya Xiao Lang ingin turun di depan gerbang, namun karena melihat antrian yang panjang, Xiao Lang kemudian memutuskan untuk turun sedikit lebih jauh dari gerbang. Ternyata pengunjung kota ini banyak juga, gumam Xiao Lang, kemudian masuk ke barisan antrian. "Hei, kau berasal dari mana?" tanya seorang pemuda di samping Xiao Lang. "Aku baru saja datang ke alam ilahi," jawab Xiao Lang ramah. "Oh, jadi kau berasal dari alam fana?" tanya pria tersebut, dengan maksud merendahkan Xiao Lang. "Benar sekali," jawab Xiao Lang santai. "Sebaiknya kau berhati-hati, karena kehidupan di alam ilahi sangat berbeda dengan kehidupan alam fana. Semua yang ada di sini bergantung pada kekuatan. Jika kau tidak memiliki kekuatan maka kau akan tersingkirkan," ucap pria tersebut. "Terima kasih karena sudah mengingatkan aku," jawab Xiao Lang. "Jangan terlalu angkuh, kau itu hanya manusia biasa yang bermimpi untuk menjadi dewa. Tidak sepertiku, yang sejak awal memang terlahir sebagai dewa," ucap pria tersebut. Xiao Lang tidak menghiraukan lagi perkataan pria di sampingnya, karena menurut Xiao Lang, semua yang dikatakan oleh pria itu kepadanya, hanyalah omong kosong belaka, bahkan kekuatan pria tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya tiba giliran Xiao Lang untuk diperiksa. Para prajurit penjaga gerbang kemudian menanyakan identitas Xiao Lang, sama seperti pengunjung yang lainnya. "Maaf Tuan, aku sama sekali tidak memiliki tanda pengenal," ucap Xiao Lang. "Kalau begitu, kau harus diperiksa terlebih dahulu," ujar prajurit penjaga gerbang tersebut. Bersambung 06. Masalah pertama di alam ilahi 1.